Malam ini kita bicarakan tentang ilmu yang mapan. Ilmu yang mapan. Begini, sebetulnya kasus ini udah lama dibahas dalam ilmu keagamaan, ilmu Islam ya. Ini hadisnya sangat tenar sekali. Mungkin semua orang juga hafal. Yang pernah sekolah madrasah, tidak iya sana pasti hafal. Hadisnya idza mata ibnu Adam in qata'a apal bukan kok. Amaluhu ilamin salasin sadaqatin wa ilmin dunabihi wa waladin salihnya telah. Mendefinisikannya itu nggak tahu. Sampai sekarang masih banyak orang yang hafal hadisnya tapi nggak paham. Ya kenapa? Karena persepsinya beda. Orang punya anak 3, yang satu jadi dokter, yang satu jadi insinyur, yang satu ahli kimia. Nangis, saya kepengen dapat anak yang soleh. Jadi kamu punya anak jadi dokter nggak soleh itu. Anak jadi ahli kimia bisa ngeramu racun obat-obatan nggak soleh gitu. Jadi yang soleh seperti apa? Sing bisa ngaji, sing bisa ceramah, yang bisa jadi imam masjid, yang bisa memimpin itu dalam pikirannya. Betul nggak? Ilmun yuntafau bih, ilmu yang bermanfaat. Juga persepsinya beda. Iya, yang ilmu itu ilmu yang bisa ceramah, bisa memimpin tahlil, ya, bisa mengerob, bisa bertasrif, iya, bisa bikin pesantren, madrasah. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi punya anak jadi dokter, dia ngobatin orang setiap hari, meringankan penderitaan orang lain, iya. Terus bermanfaat nggak ilmunya? Jadi standar bermanfaatnya seperti apa? Ya itulah saya juga nggak ngerti. Ya ini ilmu yang dangkal semacam ini nggak paham. Sudah itu merengkel lagi kadang-kadang. Ngerasa dirinya seperti ahli di bidang agama. Orang dianggapnya kecil semuanya. Dihina sama kafir, goblok, segala macam. Ternyata pemahamannya sangat dangkal sekali. Kalau Anda nggak usah yang tinggi-tinggi ilmu fisika, ilmu kimia lah. Bisa bikin geblog. Ngerti geblog? Campur ya di kelapa gitu. Rasanya bikin orang tergila-gila. Jangan menghina orang dagang geblog ya. Kalau satu hari 10 terongton kaya enggak? Nah nih, dagang geblog sehari 10 terongton kaya enggak? Kaya. Iya. Lalu dia didik anak-anak perempuan di kampungnya, 50 orang dilatih bikin geblog sehingga mereka bisa usaha, bisa makan. Manfaat enggak? Terus gimana maksudnya? Daripada yang ahli ilmu tafsir, ilmu mantik, ilmu balaghah segala macam, tapi kerjanya untuk mecah belah umat. Mana yang bermanfaat? Nah ya ini. Ini ilmu geblog, itu ilmu goblok. Iya nggak paham. Ilmu manfaat itu di dunia, akhirnya tuh nggak ada urusan. Bermanfaat di dunia, membuat orang mendapatkan lapangan kerja,
bisa cari makan, ngasih makan anak istrinya, ya kan begitu. Orang yang sakit jadi sembuh, ya itu yang bermanfaat. Nah sekarang bisa ngedalil, bisa ceramah, pidato, tablik sana sini. Begitu turun dari mimbar, umatnya digiring untuk membakar gereja di Jatibarang dulu tuh. Bener begitu tuh. Kan pernah dibakar Jatibarang dulu tuh. Turun dari, betul nggak? Ya iya. Begitu turun dari mimbar kayaknya umatnya digiring langsung ke gereja dibakar. Ngapain? Iya. Ceramah tapi menyebar kebencian. Gimana lagi? Nah itu. Jadi kalau ada orang yang mengajak kedamaian, mengajak persahabatan, persaudaraan sesama bangsa Indonesia, dianggapnya itu sekuler. Dianggapnya apa? Sekuler, apalagi? Liberal. Gimana lagi? Begini Bung. Apapun agamamu, karena engkau KTP-nya Indonesia, jadi saya dan kamu satu warga negara, engkau saudaraku. Paham bikin ke? Paham enggak? Yuk kita rawat negeri ini rumah kita bersama. Jangan kita bermusuhkan agama berbeda, nggak ada urusan tuh mah. Masa nggak paham-paham? Apakah yakin dengan kesamaan agama Anda bersaudara? Yang membuat kita bersaudara ada kewarganegaraan ini kok. Ya, nasionalisme ini kok. Apa satu agama tidak bermusuhan? Saling bunuh-membunuh. Yang bunuh-bunuhin orang Syiah siapa? Orang ahli sunnah. Yang bunuh orang sunnah orang Syiah. Orang siapa? Orang Mu'tazilah. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah. Saling bunuh-membunuh sih. Sampai sekarang. Bersaudara enggak? Kejam kok. Ya sudah. Kalau itu sudah tidak efektif, ya sudah kita membuat persatuan kita, persaudaraan kita, kesamaan keluarga negaraan, satu bangsa, satu negara, satu tanah air, satu bahasa. Namanya Indonesia. Aku sudah saudara, aku selesai. Bisa nggak sih kita bersaudara? Ya kan agamanya, Anda agamanya A, ya perginya ke sana. Anda agama B sana. Kita negara kita tinggal bersama, kita rawat bersama-sama, itu aja persoalannya kok. Ya, jadi artinya kembali lagi bahwa ilmu pengetahuan yang mapan, yang kokoh roseh, itu yang betul-betul memberi manfaat kepada dirinya, bisa merubah perilakunya. Ya, saya sendiri juga saya tidak mengerti. Tapi ini yang bercerita istri saya, Buya ini sebetulnya wataknya mah keras. Hanya karena ilmunya saja dipoles-poles, akhirnya kelihatan lembut. Oh, jadi kalau begitu berarti ilmu saya mempengaruhi diri saya, merubah pribadi saya dari yang tadinya kasar menjadi lembut. Itu yang bermanfaat. Dengan ilmunya seseorang, Pak Tato mungkin dulunya dasarnya mengemedit, tapi karena berilmu jadi dosen YIN akhirnya loman. Iya. Bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dengan ilmunya dia menjadi pegawai negeri, ASN, sebagai dosen. Ya, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia dari seorang dosen. Iya. Itu kan gurunya mahasiswa. Iya, maksudnya itu gurunya kan ini. Terus ya, bayangkan mendapatkan gaji terhormat, anak dirinya terhormat. Bagaimanapun di tengah masyarakat, seorang dosen namanya akan sangat dihormati bagaimanapun juga. Ya kan, jadi ilmunya bermanfaat. Dengan ilmu pengetahuan tentang gizi,
Akhirnya Anda selama ini alhamdulillah diparingi sehat walafiat. Beli pernah mencret, beli pernah diare, karena makannya hati-hati, tahu ini vitamin, ini protein, segala macam, paham semuanya, kan begitu. Dan imun juga untuk yang lain, ya, pada masyarakatnya. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi selama ini jangan Anda mengatakan bahwa yang berilmu itu hanya orang yang bisa ngaji. Jujur saya menggugat. Ini ahli bahasa, dosen bahasa Indonesia, sama satu dosen bahasa Arab. Dibedakan nggak penghormatannya? Dibedakan nggak? Beda, lebih tinggi Arab loh. Kenapa? Bahasanya ahli sorga. Andaikan saya masuk surga, saya akan bercakap-cakap dengan bidadari-bidadari dengan bahasa Indonesia, Pak. Iya, karena saya lebih mencintai bahasa Indonesia. Kan seperti persoalannya. Ya, jadi artinya kita kembali lagi. Mungkin salah persepsi dari awal kita. Karena dulu kita belajar agama melalui proses indoktrinasi. Ya kan? Dengan dressur, dengan indoktrinasi, bukan dengan mengembangkan daya menalar. Kita dari kecil juga apa sih pelajaran agama yang saya dapatkan? Langsung lewat hafal-hafalan kok. Langsung saya di sekolah SD saya di Darul Hikam, itu langsung hafalan juz amma kok. Iya, langsung baca, langsung hafal-hafalan. Dihafalin terjemahnya, dihafalin bahasanya, dihafalin semuanya. Iya, maknanya gimana? Yang nggak tahu pokoknya hafal aja. Nah, jadi itulah sebabnya maka kita sendiri jadi semakin tidak jadi paham. Ini mesti dikorek semuanya, mesti diketahui semuanya. Nggak jelas. Makna soleh nggak jelas. Wawaladin solehin yadullah, anak yang solehnya bagaimana? Ketika saya mengatakan orang Amerika orang yang soleh, banyak yang marah. Jadi sing soleh sih, Ra. Kamu yang soleh. Ketika ada seorang buruh namanya Marsina. Ini ceritanya dulu. Dia nuntut naik haji, dia mati dibunuh orang. Ya kan, karena dia mau itu. Yang mencak-mencak, yang marah-marah orang Amerika. Menuntut hak kemanusiaan. Masa buruh naik haji nggak boleh dibunuh? Sih gimana lagi? Ya. Dia kan bukan ponakannya Ronald Reagan. Bukan menantunya George Bush. Dia orang Indonesia yang dikenal. Tapi manusia mereka bela. Soleh nggak? Beli sembahyang sih. Di sini persoalannya. Jadi gara-gara beli sembahyang ya beli soleh. Jadi sing soleh siapa? Ini kan jadi saya menjadi bingung untuk menjelaskannya. Jadi gini, jadi ilmu terminologi sesuatu itu harus dipahami. Ya, memahami sesuatu namanya persepsi. Nah, jalan menuju persepsi namanya definisi. Ilmunya namanya terminologi. Saya berulang-ulang, kenapa kita memberikan reaksi yang berbeda? Padahal aksinya sama. Mengapa reaksinya berbeda? Adalah disebabkan karena kita punya persepsi yang berbeda. Saya ulangi lagi. Pak Dede sama Pak Tato. Ketika Pak Dede dicemburui oleh istrinya,
Dia tertawa terbahak-bahak, senang, gembira dan bahagia. Tapi ketika Pak Tato dicemburi oleh istrinya, marah, dia bertengkar, gebrag-gebragan. Kok beda? Iya, karena persepsi yang berbeda. Di mana bedanya? Pak Dede melihat ketika istrinya cemburu, itu artinya istrinya takut kehilangan. Cintanya terlalu besar sehingga takut kehilangan. Seneng nggak? Kalau ini Pak Tato, persepsinya istri curiga, istri cemburu itu artinya curiga. Ya siapapun kalau dicurigai tersinggung dong. Itu makanya beda persepsi. Maknanya soleh menurut saya apa saja yang bermanfaat di alam dunia untuk kemanusiaan, untuk kesejahteraan, itu namanya kesolehan. Apakah kedokteran, apa pengetahuan, apakah kesehatan, apakah ilmu sosial dan segala macamnya, ya bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Itu namanya kesolehan. Sedangkan yang ini mengatakan yaitu yang sembahyang 5 waktu nggak pernah tinggal, yang udah pernah haji, kemudian puasa Senin Kemis, dikiranya rajin, itu yang soleh. Ya kan beda. Sampai persepsi itu menjadi masalah apabila seseorang tidak sholat, maka semua amal kebaikannya ditolak semuanya. Ya kan? Benar gitu. Yakin. Itu persoalannya. Itu. Karena sholat menjadi panglima. Ya. Yang menentukan kalau sholat semuanya diterima. Kalau enggak yang kenapa? Ya karena as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin gitu. Saya jelasin. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ini tiang nih. Faman aqamaha, barang siapa yang menegakkan tiang. Cek. Tuh, udah. Faqad aqamaddin, berarti agamanya tegak. Wa man tarakaha, barang siapa meninggalkan tiang, hadamaddin, jatuh nggak pokoknya. Jadi mendirikan agama itu gampang tak sulit? Gampang, bukan bikin tiang, menegakkan tiang. Ya, gampang. Meninggalkannya, iya, nggak ada yang sulit lah sebetulnya. Yang sulit itu adalah apa yang kau lakukan ada kemanfaatannya tidak. Ternyata juga untuk dirimu tidak bermanfaat selama ini. Sholatnya rajin berjamaah tapi bertengkarnya juga rajin. Naik haji tiap tahun, anak yatim dibiarkan terlantar, bener begitu tuh. Sholatnya rajin tapi tidak pernah baca buku, kamu nganggur bertahun-tahun. Nggak baca buku, nggak majalah, nggak koran. Warta berita juga dimatiin kok. Kalau sinetron baru dibuka. Ngaku aja. Saya bersumpah memberikan testimoni bahwa setiap saya berkunjung ke rumah teman, kiai, ulama, tidak pernah saya temu sedang baca kitab. Lagi turu, lagi ngopi, ngobrol. Jadi masa kita kapan? Ya iya, gimana sih? Nah inilah persoalan. Ya. Jadi ya itulah makanya kita malas nggak paham. Jadi selama ini kewajiban mencari ilmu juga ilmu sebab sholat. Kalau ilmu ekonomi nggak wajib, nggak ada pahalanya. Ilmu fisika nggak ada pahalanya. Ilmu komputer nggak ada pahalanya. Yang ada pahalanya itu
ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, bab sholat, bab najis, bab wudu, itu yang dalam. Betul nggak? Dalam pikiran kita seperti itu. Nah saya begini kan pingsan lama-lama nih. Iya. Jadi akhirnya Pak, siapa yang membuat agama sekuler? Kamu juga akhirnya memisahkan agama dengan kehidupan realitas sehari-hari kan. Agama dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah itulah persoalannya. Jadi kesimpulan terakhirnya ilmu yang mapan tuh ilmu yang bisa memberikan kemanfaatan kepada diri sendiri atau kepada masyarakat sekitarnya yang sifatnya bisa meningkatkan kualitas hidup, terutama adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang sifatnya eksak ya, yang bisa membuktikan bahwa alam semesta ini berdasarkan ketetapan undang-undang alam yang dibuat oleh Allah dan berlaku abadi, dan akhirnya meyakini bahwa di balik alam semesta ada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih.